Selamat sore teman-teman, kembali lagi di ruang yang begitu megah, yaitu di ruang sidang munakosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Sunan Kudus. Nanti diganti ya ini ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang yang seputar yang sangat update dan semua orang menggunakan, semua orang familiar, dan saya mengundang teman saya, rekan kerja. Beliau adalah dosen sekaligus master komunikasi. Gitu. Selamat sore Mas Imam. Oke, selamat sore Pak Agung. Manggilnya Mas apa Pak? Mas saja Pak. Oh, Mas saja. Mas Oke. masih 27 tahun. Asik. Masih muda sekali. Ada yang mau jangan, tidak boleh. Oke. Mas Imam ini adalah seorang dosen yang kebetulan dulu pernah ngajar di Solo ya. Iya benar Pak, di Solo Pak. Nanti biar diceritakan Mas Imam sendiri. Yang kedua, Mas Imam ini asli putra daerah Kudus. Nah, kembali lagi, jadi dari Solo kembali ke Kudus untuk mengabdikan dirinya di sini sebagai dosen. Dan kebetulan beliau itu S1-nya di Unisbank Iya Semarang. benar Pak. Ambil komunikasi ya? Komputer. Oh, ambil komputer ya? Iya, ambil komputer. Komputernya yang diambil berapa? Ya banyak 10. Pulang kampus kaya. Yang kedua, S2-nya di Undip Magister Ilmu Komunikasi. Semoga S3-nya nanti di Jepang. Amin. Ada rencana ke sana ya? Insya Allah Pak, luar negeri. Luar negeri ya? Bismillah, semoga bisa bareng nanti Pak. Oke, siap. Masih muda, wawasannya masih sangat luas, karirnya masih panjang. Insya Allah calon kaprodi ya. Aduh. Oke. Kita akan bertanya soal tentang teknologi, informasi dan komunikasi yang merabak, menjamur. Iya. Ini adalah barang yang sangat fenomenal, semua orang pakai, bahkan anak baru lahir sudah dikasih gadget ya. Iya Pak. Tapi lebih kepada bagaimana komunikasi, ilmu komunikasi itu berjalan, digunakan, dan kenapa harus ada di kuliahan juga. Dan ya nanti kita mengalir saja. Oke. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat. Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia karena satu mata kuliah saja. Jangan salah ya, dosen itu tidak hanya mengajar loh. Ada penelitian, Pengabdian. Tapi sebelum menginjak ke perbincangan, saya mau mengingatkan bahwa kami dari Lab MZW ada program yaitu sedekah sampah. Jadi nanti teman-teman yang sekiranya mau bersedekah sampah, baik kertas ataupun apa, bisa menghubungi kami. Nanti informasinya kita taruh di deskripsi ya. Oke, itu satu pertanyaan pertama Mas. Oke, Pak. Kenapa ambilnya ilmu komunikasi? Oke, sebenarnya komputer ya Pak, lebih ke komputer ya Pak. Walaupun memang ada kaitannya juga dengan komunikasi, terutama di penyebaran informasi. Kan kita bisa memahami semua bahwasanya di teknologi, ya, teknologi, tujuan utama teknologi adalah memperluas atau menyebarkan informasi seluas-luasnya tanpa ada batas dan juga tanpa ada yang namanya batas teritori dan lain sebagainya. Oke, kenapa di sini saya mengambil kejuruannya lebih ke komputer? Ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa tahu kalau dunia teknologi sekarang sangat naik ya, bahkan bisa dibilang hampir keseluruhan berbagai bidang sudah menggunakan yang namanya teknologi. Betul. Ya, hampir secara keseluruhan seluruh bidang. Ya, karena tujuan teknologi di sini harusnya mempermudah kehidupan ya, bukan malah mempersusah kehidupan. Ya, nah, landasan saya kenapa saya mengambil teknologi ya. Yang pertama memang kita bisa lihat pangsa pasar ya Pak. Nah, tujuannya lulus dari kuliah dapat pekerjaan dengan cepat ya, dengan adanya dengan adanya kenaikan teknologi yang begitu pesat ya, perkembangan teknologi yang begitu pesat juga akan semakin luas, juga semakin besar juga ya penyerapan pasar terhadap seorang lulusan dari komputer
landasan pertama ya. Landasan kedua ya, yang kedua saya menyukai dunia enkripsi maupun deskripsi, yaitu terkait keamanan digital. Nah, salah satu riset fokus saya ya, riset fokus saya selain menjadi seorang software engineer, ya, salah satu riset fokus saya itu ada di keamanan digital. Jadi yang saya perdalam di sini ada di keamanan digital ya. Bagaimana cara melindungi, bagaimana cara mengupayakan supaya meminimalisir adanya peretasan, meminimalisir adanya sebuah kejahatan di dunia maya. Nah, mungkin nanti saya sedikit akan membahas terkait tips dan trik yang bisa digunakan supaya teman-teman di sini ya bisa dibilang aman dalam melakukan atau menggunakan sebuah teknologi ya, yang dimana teknologi itu kan kita fokuskan pada penyebaran dan pengembangan informasi ya tanpa ada batasnya ya. Kita bisa mengetahui secara luas ya informasi yang ada di luar negeri, informasi yang ada dimanapun dengan adanya teknologi. Kita tinggal searching saja sudah bisa dapat ya. Nah, di situ juga ada letak-letak yang harus teman-teman pahami dan juga etika-etika yang harus teman-teman pahami juga di situ. Betul. Jadi, Etika ya berarti ya. iya Pak, ada etikanya ya, nggak segala hal di internet itu kita ambil secara mentah-mentah ya. Sama kayak mahasiswa kalau skripsi ya Pak. Jadi nggak ngambilnya semata-mata dari internet saja, tapi ada landasannya ya. Nah, seperti itu. Jangan-jangan Mas Imam temannya Biorka ya? Enggak Pak, tapi sudah betul di mana nggak tahu. Ya, tapi prediksi saya insya Allah benar. Benar. Ya, benar. Bahaya itu. Ada. Ini Mas, sekarang kan mata kuliah itu banyak. Iya, Apalagi di beberapa kampus itu ada yang terkenal dengan komunikasinya, ada yang terkenal informatikanya. Tapi sebenarnya untuk mata kuliah sendiri, untuk jenjang perkuliahan itu seberapa penting sih kita harus mempelajari teknologi itu, dan nanti kalau lulus mau jadi apa? Oke, ya tepat sekali Pak Agung ya. Bahkan sekarang berbagai macam mata kuliah ya Pak, dari berbagai macam prodi itu sudah disangkutkan dengan teknologi. Betul. Contohnya ya ada di program studi manajemen zakat dan wakaf MZB. Nah, di situ biasanya diajarkan lebih ke pengelolaan zakatnya Pak, atau pengelolaan dari mungkin zakat, infak dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan itu kalau dilakukan dengan metode konvensional otomatis tidak menampakkan yang namanya akuntabel dan juga transparansi. Nah, di situ sisi teknologi bermain. Ya, jadi teknologi bermain di sisi situ. Jadi adanya transparansi dan juga akuntabel terhadap data yang sudah ada. Ya, nah mungkin data dari apa Pak namanya Pak, mustahik atau apa? Ya, nah itu bisa diketahui secara luas, ya, bisa diketahui secara transparan di sana. Nah, oleh siapa? Oleh banyak pihak, ya, yang terlibat mungkin ya Pak di situ. Nah, selanjutnya ya, selain di berbagai macam ini ya Pak, di berbagai macam mata kuliah harus diintegrasikan dengan yang namanya teknologi. Nah, di dalam praktisi ya Pak, di dalam sebuah perusahaan kita juga harus berkembang di sana ya. Nggak mungkin kita masih menggunakan teknologi, bukan teknologi tapi masih menggunakan cara konvensional. Cara konvensional. Contohnya pencatatan masih menggunakan buku, dicatat menggunakan buku. Nah, kalau kita masih mencatat menggunakan buku, ya, sedangkan nanti kita waktu mau masuk ke dunia profesional, ya, kita harus adaptif di situ. Kita harus adaptif sama perubahan. Nah, kalau di perusahaan itu mementingkan sisi efektifnya, keefektifan dan efisiensinya. Ya, jadi perusahaan sudah menggunakan teknologi dalam berbagai macam aspeknya. Jadi waktu di perkuliahan digunakan teknologi atau didampingi dengan teknologi, otomatis waktu masuk ke dunia profesional tidak ada kesenjangan di sana Pak. Jadi sudah terbiasa menggunakan teknologi waktu masuk ke dunia profesional. Walaupun penggunaan teknologinya masih sebatas menguasai Excel, menguasai Word, nah itu harus tetap dipertahankan. Kenapa? Karena nanti di perusahaan itu bakal dipakai. Seperti itu Pak. Jadi pentingnya mata kuliah dalam mengintegrasikan yang namanya teknologi. Seperti itu. Jadi lebih ke sisi
ke depan, pemandangan ke depan. Besok anak ini kalau sudah kerja di dunia kerja itu seperti apa sih? Nah, apakah dunia kerja sama dengan dunia perkuliahan yang sifatnya di perkuliahan itu diajarkan masih menggunakan konvensional? Apakah di perusahaan juga diajarkan, disuruh atau dituntut menggunakan profesionalnya harus konvensional? Ya. Nah, sedangkan di di perkuliahan di situ masih konvensional. Kalau di perusahaan sudah menggunakan digital, otomatis ada kesenjangan di situ, Pak. Oh, iya, nah, yang kena nanti alma maternya. Kalau bisa jangan. Nah, jangan ya? Iya benar Pak, jangan dibarengin ya. Jadi tujuannya mengetahui pangsa pasar di ranah profesional itu seperti apa. Tapi gini Mas, sekarang itu banyak penggunaan teknologi itu yang menurut kami itu salah kaprah. Dalam artian ya banyak berita hoax juga, terus penggunaan teknologi tidak tepat guna, bahkan sering dibobol. Nanti kalau sudah bisa diambil sendiri, Mas Imam menyikapi hal-hal yang semacam itu atau berita-berita yang semacam itu sebenarnya. Yang pertama memang ini ya Pak, kita tidak bisa hindari ya penyebaran berita hoax itu bagaimana cara untuk mengedarkan itu bagaimana. Banyak orang yang menyebarkan berita-berita hoax seperti itu. Nah, kita sebagai pengguna yang harus melakukan introspeksi diri atau sadar diri. Ya, jadi di dalam keamanan digital ini saya jelaskan sedikit ya Pak. Jadi di dalam keamanan digital yang diperlukan itu dua Pak. Yang pertama sisi teknis, yang kedua kesadaran diri. Kalau bahwasannya di situ ada kejahatan digital yang akan dilakukan. Kita bahas yang kedua terlebih dahulu dari sisi kesadaran diri terlebih dahulu Pak, karena kalau kita bahas teknis ini panjang, habis ini kita bahas teknis. Kita bahas kesadaran diri terlebih dahulu. Sering maraknya kasus penyebaran hoax yang pertama Pak. Penyebaran hoax, orang secara mentah-mentah menerima informasi tersebut, wah informasi ini valid tanpa harus divalidasi terlebih dahulu. Ya. Nah, pentingnya kesadaran diri di sini Pak. Yang pertama memvalidasi dulu informasi ini disajikan oleh siapa. Nah, apalagi di dunia digital atau di dunia maya. Betul. Di internet apalagi kita harus tahu terlebih dahulu, ya, divalidasi terlebih dahulu informasi itu ya sudah dikeluarkan oleh siapa? Apakah yang mengeluarkan informasi tersebut mempunyai legitimasi atau mempunyai legalitas dalam mengeluarkan informasi sehingga informasinya yang disajikan itu kredibel dan dapat dipercaya? Contohnya, misalkan yang melakukan informasi mungkin detik.com, ya, selanjutnya mungkin Radar Jateng atau lain sebagainya yang mempunyai legalitas di situ. Centang biru ya? Iya, centang biru. Validasinya kuat. A1 lah Pak, informasinya. Ya. Yang kedua, kenapa kesadaran diri itu penting Pak? Maraknya kesadaran terkait keamanan digital. Kita mesti sudah pernah tahu Pak, informasi-informasi ataupun sebuah kejahatan di dunia digital. Contohnya tiba-tiba mengirimkan ke WA undangan online. Benar-benar. Itu hampir secara keseluruhan dikirimkan ya oleh ke semua orang ya. Undangan digital dikirimkan. Nah, padahal di undangan digital biasanya itu berupa alamat web saja. Contohnya www apa, ada tulisan jelasnya di situ. Ya bahkan untuk alamatnya itu jelas ada tertera menggunakan nama usahanya. Contohnya kita bisa tahu misalkan winvitation.com. Kita bisa tahu dulu winvitation.com ini siapa. Jadi nggak asal klik. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu sumbernya. Oh, W-Invitation ini siapa? Kita cari dulu internet. W-Invitation, ternyata ada memang dari lembaga, bukan lembaga, tapi usaha yang menyediakan untuk undangan digital. Kita validasi terlebih dahulu. Oh, ini valid nih. W-Invitation memang dari lembaga tersebut. Nah, biasanya kejahatannya di situ ya Pak, itu berupa apa? Berupa mengirimnya itu harus diekstrak berupa RAR. Jadi berupa apa? Dokumen yang harus didownload. Ya, jadi berupa dokumen yang harus didownload. Tidak link yang disertakan. Biasanya kalau orang mengirimkan undangan online, itu kan berupa penyertaan link di situ. Ya, linknya, dan itu linknya bisa diklik dan linknya itu berupa apa? Alamatnya berupa nama usahanya, nama usaha orang tersebut yang mempunyai legalitas tersebut. Nah, ini bisa dipercaya nih undangannya asli. Nah, kalau undangan yang dikirim di situ berbentuknya RAR atau berbentuknya zip, itu yang berbahaya Pak.
Nah, Oh, itu undangan online tapi disuruh download. Nah, itu yang berbahaya. Ya, kenapa itu berbahaya? Karena yang pertama bisa menyebabkan pengiriman malware di situ. Ya, malware itu sebangsa virus ya Pak, sebangsa virus yang digunakan untuk mengambil data di sana, mengambil data dari perangkat tersebut. Ya, sekali diklik untuk ekstrak sudah Pak habis di situ. Ya, habis, terutama di m-banking. M-banking langsung habis, tersedot karena sudah dilakukan pencurian data di situ. Melalui apa? Melalui yang namanya tadi Pak, melalui yang namanya Malware tadi ya? malware tadi. Nah, itu bahayanya di situ Pak. Ya. Nah, walaupun ada beberapa cara untuk mengantisipasi. Jadi ada cara untuk mengantisipasi, tapi tidak menutup kemungkinan ya terserang terlebih dahulu, baru diantisipasi. Kenapa? Karena sudah diekstrak terlebih dahulu. Nah, walaupun memang ada caranya, oh ini sudah diekstrak nih, selanjutnya langkahnya gimana? Itu ada caranya juga. Nah, kita bahas di sisi teknis. Itu sisi kesadaran diri Pak. Jadi di sisi kesadaran diri, memang kita sebagai mungkin yang mendapatkan informasi ya, itu harus sadar diri terlebih dahulu. Oh, sadar diri nih di situ. Terkait hal yang disebarluaskan, apakah itu valid atau tidak. Nah, ada kesadaran diri. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita bahas panjang nggak apa-apa lagunya. Itu nggak masalah. Ini kan edukasi. Edukasi. Kita kuliah 3 SKS. Saya mengkuliahi Pak Agung 3 SKS di sini. Yang kedua, Pak, ya, itu ada teknis. Sisi teknis, ya memang benar. Sisi teknis yang paham mungkin kita sebagai seorang IT ya, sebagai seorang IT, sebagai seorang cyber security, sisi teknisnya untuk melindungi itu bagaimana. Nah, yang pertama Pak, yang pertama di sini ya, yang pertama untuk melindungi hal tersebut supaya tidak tidak merambah ya, tidak merambah ke perangkat kita. Yang pertama yang perlu diamankan ialah SIM card secara teknis. SIM card HP. Iya, SIM card HP dilepaskan. Kenapa? Kalau dilepaskan, m-banking tidak bisa dibuka. M-banking tidak bisa dibuka tanpa SIM card. Nah, itu sisi teknis untuk mengamankan. Tapi gini, kita kan nggak tahu itu malware atau enggak. Iya, benar. Nah itu yang kita nggak bisa tahu itu malware atau tidak. Nah, karena kenapa? Kenapa ini tidak bisa diketahui ini malware atau tidak? Yang pertama memang dari segi kalau orang awam tidak tahu Pak. Tapi kalau orang yang sudah paham mungkin tahu. Ini juga saya pasang di perangkat saya. Nah, ini pas saya pasang di perangkat saya. Saya juga sering mengedukasi teman-teman ya. Jadi untuk mengedukasi perangkat kita ini terserang atau tidak. Nah, ini hal yang simpel yang bisa dipelajari. Yang pertama, pasang batasan penggunaan koneksi internet. Koneksi internet dipasang dengan batasan. Saya selalu menyediakan koneksi internet saya itu sehari cuman maksimal 2 giga. Maksimal Pak 2 giga. Maksimal itu 2 giga. Maksimal dalam artian penggunaan paket data kita atau sekalian wifi? Nah, tuh penggunaan paket data. Paket data ya? Iya, penggunaan paket data maksimal 2 giga. Maksimal 2 giga penggunaan paket data. Kenapa saya kasih maksimal 2 giga? Karena yang pertama, kalau saya di luar paling hanya searching saja Instagraman, YouTubean itu pun 144. Jadinya kecil Pak. 144 ya. Itu pun kecil, paling habisnya sehari nggak sampai 1 giga Pak. Kalau saya nggak sampai 1 giga, mungkin sambil scroll TikTok lah, nggak sampai 1 giga. Nah, misalkan ada satu case tiba-tiba ya, untuk mengidentifikasi ini kena malware atau tidak perangkatnya. Nah, tiba-tiba baru bangun tidur, kita nggak ngapa-ngapain, perangkat kita diamkan, HP kita diamkan di sini, ya. Tiba-tiba penggunaan data sudah 2 giga. Itu sudah paham lah. Tidak masuk akal. Padahal perangkat tidak kita gunakan apapun. Perangkat tidak kita gunakan untuk apapun. Tetapi penggunaan data di situ sudah 2 giga. Nah, itu salah satu indikasi perangkat kita sudah terserang.
Nah, kenapa saya batasin 2 GB di perangkat saya? Oke. Apabila nanti perangkat saya terserang, batas maksimal data saya hanya aktif untuk 2 GB. Oh iya, berarti kalau itu sudah 2 giga, kita cepat-cepat untuk lepas SIM card dulu. Iya, benar. Langsung dilepas SIM cardnya. Kenapa? Yang berbahaya di handphone, yang paling dilindungi di handphone adalah mobile banking. Tidak ada yang lebih penting daripada mobile banking. Betul itu ya. HP hilang Iya. itu, yang dicari uang saya di Uang sini. saya di sini. Yang Makanya penting itu. uangnya, bukan chatnya. Iya. Yang penting uangnya ya. Jadi yang penting uangnya. Makanya Oke. batas penggunaan maksimal 2 GB. Dalam Oke. kondisi apapun harus 2 GB. Mm-mm. Karena waktu kertas, ya Pak, waktu perangkat kertas itu memerlukan resource lebih dari 5 GB untuk pengambilan data. Oh iya. Karena secara utuh perangkat di Android yang diambil datanya, dikonsumsi semuanya oleh pertas. Makanya pertas memerlukan daya yang sangat banyak di situ, Pak. Oke. Terutama untuk perangkat yang di handphone yang diretas. Oh, oke. Nah, data tersebut yang diambil sangat banyak. Ya, kita bisa ketahui saja Pak, di handphone, perangkat di mobile, penyimpanan di mobile itu hampir rata-rata lebih dari 64 GB, ya, bisa sampai 20 GB ke atas rata-rata itu Pak. Bisa dicek coba berapa Pak penyimpanan di Pak Agung. Ini. Mana ini? File manager Oh iya benar. berapa giga Pak? File manager. Mana ini? Kalau saya ada 64 Pak. Maksimal udah. Maksimal ya. Terus ini antara Android sama iPhone? Sama Pak. Sama metodenya. Metode yang digunakan masih sama. Jadi walaupun dia iPhone atau apalah itu kemungkinan besar untuk diretas tetap ada ya? Tetap ada. No system safe in the world. Jadi no system safe in the world. Kita bisa ambil satu contoh case yang paling besar. Kita bisa mengetahui semua di sini. Pak Agung mobile bankingnya apa? BRI, BRI, PSI, BSI, udah. BRI, PSI. Ya. Oke. Bank nasional ya Pak. Iya. Menurut Pak Agung, bank di Indonesia yang multinasional, internasional apa Pak? Internasional di Indonesia. Internasional. BNI bisa. Yang up lagi lebih tinggi lagi mungkin ada CN apa ya? CNI CNI. Ada lagi Pak mungkin. apa ya Mas ya? Apa ya Mas? Oke. BCA. Oh iya, BCA. BCA sudah bisa digunakan di Cina, bisa digunakan Iya, dimanapun, benar. ya. Nah, kita bisa ketahui semua, BCA itu termasuk perusahaan banking terbesar di Asia, masuk 5 besar. Yang saya tahu ya Pak di Oke. internet, di research di internet itu masuk 5 besar BCA. Boleh dicoba untuk ini dicari tahu. Mungkin kayaknya sekitar 3 atau 4 itu BCA masuk. Nah, perusahaan yang sebesar BCA itu ke bypass Pak. Jadi disusupi. Yang disusupi apa di situ? Yang disusupi ialah SMS bankingnya. Siapa yang nggak percaya Pak, misalkan tiba-tiba BCA memberikan SMS, Anda diberikan hadiah. Oh iya. Dengan cara Anda silahkan masuk ke sini dan isikan data diri. Iya. Nah, sudah ke bypass. Sebesar BCA itu ke bypass, Pak. Sebesar BCA ke bypass. Apalagi yang kecil-kecil ya. Iya. Hilang itu. Hilang. Padahal BCA, SMS BCA itu hanya digunakan untuk mengirim OTP. Iya, benar. Verifikasi faktor saja. BNI itu sering sekali mau ngambil itu harus OTP-nya keluar 2 kali. Keluar 2 kali. Iya, bener Pak. Nah itu makanya pentingnya di situ Pak. Ya, pentingnya Oke. memahami kesadaran kartu SIM itu kenapa harus dilepas. Nah, misalkan ada indikasi ini Pak ya, ada indikasi, wah kok tiba-tiba saya bangun tidur penggunaan data 5 giga nih, 10 giga kan aneh ini. Aneh nih, nggak mungkin saya nggak ngapa-ngapain ini. Nah, udah itu sudah di fase perangkatnya diduplikasi. Oke. Cara keseluruhan diduplikasi. Selanjutnya kalau sudah tahu nih perangkat saya kok tiba-tiba segini penggunaan datanya, sudah dilepaskan saja SIM cardnya. Yang paling diamankan adalah m-bankingnya pertama.
M-banking yang perlu diamankan. Kenapa? Karena di situ menyangkut hajat orang. Kosong ya mas. Ya, M-bankingnya kosong pusing. Apalagi tanggal tua. Waduh. Tanggal berapa ini? Oke. Yang kedua mas. Oke. Selain dari ini ya Pak, selain dari apa SIM card yang harus dilepas ya, yang SIM card yang harus dilepas. Yang kedua mungkin ini yang paling walaupun datanya sudah terduplikasi, tetapi seorang peretas itu pasti memerlukan perangkatnya selalu aktif. Nah, bila dinonaktifkan saja. Berarti kalau tidur itu mending nonaktifkan saja. Nonaktifkan, ya. Jadi kalau misalkan memang ada keperluan penting, ya. Kalau saya Pak keperluan penting silakan dinonaktifkan untuk datanya. Datanya yang perlu dinonaktifkan. Oke. Kalaupun bagus handphonenya dinonaktifkan bagus, berarti aman di situ. Perangkatnya nggak mungkin bisa dimasukin lagi. Kenapa? Karena setnya sudah nonaktif. Ya, walaupun nggak sampai nonaktif perangkat handphone Pak, nonaktifkan dari sinyalnya terlebih dahulu. Jadi kalau sinyalnya sudah nonaktif nggak bisa diambil. Karena pesawat ya. Iya, sejatinya seorang peretas itu menggunakan internet. Nah, internet tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kita nggak ada internet 1 menit aja udah bingung. Mau ngapain ini? Gitu. Nah, itu secara penggunaan ini kesadaran diri yang pertama, yang kedua dalam segi teknis. Ya. Saya nggak menjelaskan bagaimana cara untuk melindungi secara teknisnya. Teknis itu secara teknis dalam hal harus masuk nih ke dalam perangkat gimana yang harus dilakukan. Saya memberikan edukasi itu sebatas ini orang awam itu bisa memahami tanpa harus mengenal IT. Jadi orang awam bisa pahami. Kalau misalkan terindikasi seperti ini harus bagaimana, itu. Nah itu yang selalu saya edukasi ke mahasiswa. Ya. Jadi terkait penyebaran hoax, terus adanya peretasan dan lain sebagainya. Nah saya beritahu ke mahasiswa terkait dua hal tersebut. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua dari segi teknis untuk mengantisipasi itu. Nah, pentingnya di situ. Ini Mas, pertanyaan sederhana dan mungkin orang pun penasaran, WA itu bisa disadap nggak sih? Nah, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Banyak kan? Itu pasti banyak. Iya. Banyak ditanyakan ke jenengan selaku yang ahli di engineering ya. Oke, Pak. Kayak kita beli followers, beli viewers, terus semacam itu sebenarnya bisa nggak sih? Oke, semacam WhatsApp kita retas bisa atau enggak? Kalau bisa dikatakan bisa atau enggak, sangat bisa Pak, sangat bisa. Oke. Ya, yang pertama sebenarnya ada dua metode yang bisa dipakai. Yang pertama orang dalam. Itu sudah pasti itu. Kita nggak bisa memungkiri orang dalam perannya paling besar. Orang dalam perannya paling besar kalau mau aman. Ya, orang dalam yang paling besar perannya. Yang kedua adanya yang namanya trigger, Pak. Oh, trigger. Ya. Triggernya apa? Bisa melalui entah satu orang itu diberikan satu link khusus, ngeklik link ini, dia masuklah. Kayak malware ya berarti? Iya, benar, kayak malware Pak. Terus nanti akan saya beritahu lagi satu lagi Pak, yang mungkin ini cukup penting. Kenapa WhatsApp itu gampang kesadap juga? Nah, jadi di dunia seperti itu, ya di dunia rawan keamanan digital seperti itu, keamanan digital terutama, kita nggak bisa melakukan kejahatan tersebut tanpa ada trigger. Jadi harus ada triggernya. Misalkan saya nggak kenal Pak Agung, saya nggak akan bisa ngapa-ngapain sama Pak Agung. Ke akunnya Pak Agung, ke handphonenya Pak Agung nggak bakal bisa tahu apapun. Kalau saya ada triggernya, misalkan tahu nih, tahu namanya Pak Agung, emailnya ini nih. Nah, sudah ada triggernya apa di situ? Emailnya bisa tak apain di situ Pak. Yang pertama Pak, emailnya bisa tak kirimin surel, tak kirimin link nih lewat link, tak kirimin Pak. Ini ada mungkin Pak Agung ada bimbingan skripsi. Pak ini saya mau bimbingan skripsi. Nah, nama mahasiswa ini, prodi ini. Nah, nanti selanjutnya tak kirimin zip. Nah, triggernya dari situ Pak. Jadi harus mengenal terlebih dahulu. Tanpa mengenal nggak bisa. Jadi harus ada triggernya. Entah email,
ya, entah dari email, entah dari username, ya kayak Instagram dan lain sebagainya, itu harus ada triggernya terlebih dahulu. Nah, ya, harus ada triggernya terlebih dahulu untuk memberikan suatu ini ya Pak, apa namanya, suatu hal yang sifatnya negatif di situ. Kembali ke topik lagi Pak, tadi bahas WhatsApp. Kenapa WhatsApp itu bisa diretas? Yang pertama tadi saya jelaskan ada orang dalam. Yang kedua itu adanya trigger tadi, adanya trigger. Nah, trigger tersebut bukan hanya dari kita. Oke. Tapi dari orang yang menggunakan sendiri bisa. Lewatnya apa? Jaringan WiFi. Oh, jaringan WiFi. Iya, tepat. Makanya kadang banyak orang yang tiba-tiba kayak chatnya tersebar luas. Oh iya. Bahkan benar. bukan chat WhatsApp yang secara utuh ya Pak. Kalau peretasan itu nggak ada chat WhatsApp secara utuh yang di screenshot, nggak bisa. Tapi berupa apa? Berupa teks kayak jam berapa teksnya ini, username-nya siapa, teksnya berapa jam berapa ini. Biasanya background-nya hitam. Background-nya hitam, cuman hanya tulisan saja. Nah, tulisan itu yang nanti bisa mungkin digunakan untuk disalahgunakan. Nah, itu bisa disusupi lewat apa? Yang namanya MITM Pak, man in the middle. Nah, man in the middle itu perannya dia di mana? Di antara jaringan yang ada. Di tengah-tengahnya ya. Iya, jadi Pak Agung misalkan menghubungkan ke jaringan. Nah, mungkin aman nih jaringan internetnya, kita nggak bisa tahu. Memang metode yang dipakai sebenarnya nggak boleh dibongkar dimanapun. Metode yang dipakai oleh banyak orang, bukan banyak orang tapi banyak pihak. Metodenya apa? Di sana metodenya bisa menggunakan man in the middle. Nah, contohnya, saya tahu nih dari apa namanya, dari sebuah referensi. Jadi pakai man in the middle itu bahayanya di mana? Orang itu menyusupnya lewat jaringan internet, bukan jaringan data ya Pak. Kalau jaringan data kita yang memiliki. Iya, benar. Tapi jaringan internet seseorang. Nah, misalkan ada satu orang dia datang nih Pak, dia sudah menjadi target mau diretas nih WhatsApp-nya atau yang lain sebagainya. Nah, dia datang nah, terus tahu, di sini apa namanya, di jaringan internet mungkin beliau lagi berkunjung kemana ya, entah berkunjung mungkin baru rapat di hotel apa ya, sudah tahu agendanya, beliau ini mau rapat di hotel apa nih. Nah, mau rapat di hotel apa, yang mau menyerang itu tahu, koordinasi dulu dengan pihak hotelnya. Sampai segitu? Iya, jadi sampai segitunya, koordinasi dulu. Pak, Bu, boleh nggak? Ini nanti ada apa namanya? Mungkin ada hal yang perlu dibicarakan dan sebagainya. Jadi kita mau menyelidiki orang ini melalui sadap. Nah, jadi melalui apa? Nanti pasti orangnya akan terkoneksi dengan internet. Minta WiFi-nya apa sih di sini? Nah, WiFi di situ bisa digunakan melalui WiFi, penyadapan melalui WiFi. Jadi jaringan internet yang digunakan, masuknya lewat jaringan internet. Nah, kalau kita kayak ke hotel-hotel atau ke manapun ya, kita pasti terhubung dengan yang namanya WiFi Pak. Pasti nyarinya WiFi. Betul. Nah, itu yang dibayangkan. Jadi kejahatan digital itu bukan cuma hanya di trigger melalui kita, contohnya tahu nih emailnya apa, tak kirimin link. Nah, tahu username-nya apa di Instagram, trigger kirimin link. Nah, itu trigger yang sederhana. Trigger yang expert itu melalui jaringan Pak. Ini jaringan WiFi yang kita gunakan. Contohnya ada jaringan publik nih, jaringan publik bagus nih, kelihatannya cepet terbuka, nggak ada sandinya. Nah, itu yang berbahaya ya. Jangan kalau seperti itu Pak, dihindari. Kita pakai jaringannya, kita sambungkan, lumayan nih, internetan gratis ya, padahal itu baru di sesi bahaya. Dan kalau sudah di man in the middle, itu nggak bisa didetek dengan menggunakan perangkat, terutama menggunakan terutama menggunakan yang namanya ini Pak, perangkat data. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan WiFi, otomatis perangkat data tidak akan berkurang. Oh iya, benar. Perangkat datanya tidak berkurang, tapi menggunakan WiFi-nya. Nah, itu. Jadi kejahatan seperti itu sekarang sudah
di luar apa? Di luar nalar lah, Pak. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Benar-benar harus kita pahami. Jadi berbagai macam sebenarnya sudah ada berbagai macam contoh-contoh antisipasi, contoh kejahatan seperti ini, antisipasinya bagaimana, contoh kejahatan seperti ini, antisipasinya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah banyak ya untuk untuk cara mengantisipasinya. Ya tadi untuk contoh penyadapan itu masih sering marak terjadi, dan itu sudah banyak hal yang sudah dilewati di dalamnya. Jadi beberapa hal juga bisa diantisipasi. Nah, contohnya tadi penggunaan internet. Nah, terus selanjutnya ada trigger-trigger khusus yang sudah disediakan. Selanjutnya ada yang tidak ekspektasi, yang tidak kita sangka ternyata di jaringan WiFi itu bisa berarti kita tidak boleh secara ceroboh itu apa ya? Ceroboh. Tidak boleh secara ceroboh langsung connect WiFi. Iya, benar, Pak. Harus ada validasinya di situ. Harus ada kejelasan lah, Pak, di situ. Nah, minimal sandinya apa? Iya, minimal sandinya apa. Berarti sekelas kita mau tethering ke orang itu jadi hal yang sangat harus diwaspadai. Nah, ini satu konteks yang mungkin berbeda. Satu konteks yang mungkin berbeda antara tethering dan WiFi public, Pak. Nah, di WiFi public itu sudah ada provider yang menyediakan secara umum. Tetapi di tethering itu kita yang menyediakan secara umum. Nah, kita menggunakan tethering kita supaya bisa digunakan orang lain itu menggunakan data kita. Nah, tetapi kalau kita menggunakan WiFi, selanjutnya kita lakukan tethering dengan orang lain dengan koneksi yang sama, itu masih cukup berbahaya. Tapi kalau kita menggunakan data kita untuk tethering orang lain masih aman. Kenapa? Karena yang digunakan perangkat kita sendiri, bukan perangkat publik. Nah, kalau publik itu berbahaya. Nah, bahkan salah satu kasus yang mungkin sekarang baru marak di Amerika, Pak. Jadi di Amerika salah satu kasus yang out of the box ialah di bandara data perangkat tercuri. Dari apa? Dari colokan stop kontak. Colokan stop kontak di bandara. Itu di Amerika sudah terjadi. Colokan stop kontak di bandara. Kita mencolok stop kontak di bandara, data kita hilang. Oke. Karena arus listriknya masuk ke perangkatnya mulai Nah, itu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh saya. Yang saya pikirkan di situ, Pak, yang masih saya pikirkan untuk bisa hal seperti itu bisa dilakukan adalah yang pertama adanya koneksi internet. Betul. Nah, adanya koneksi internet. Oke. Nah, itu hal yang out of the box yang baru saya tahu. Maksudnya, ternyata di Amerika itu sudah sangat sudah sangat mengerikan ya, Pak. Canggihnya mengerikan gitu. Bahkan hanya sebatas stop kontak saja yang kita colok untuk mengkoneksikan internet, ternyata itu salah satu perangkat untuk diretas. Kalau masih menggunakan WiFi masih bisa saya nalar. Ini koneksi internet, dia berada di tengah-tengah koneksi tersebut. Jadi dia bisa tahu pergerakan internet itu ngapain saja bisa tahu. Oke. Nah, oke. Itu menarik. Tapi gini, Mas. Dari kita menggunakan trigger, terus pembatasan tadi, sebenarnya kalau di ilmu komunikasi atau ilmu komputer yang jenengan bagikan ke mahasiswa, jenengan ajarkan ke mahasiswa secara umum ya. Iya, benar. Itu yang dipelajari apa aja sih? Nah, kalau itu tadi kan lebih kepada kita praktek ya. Iya, benar, Pak. Tapi kalau secara teori yang dipelajari, yang dibahas itu apa aja sih, Mas? Oke. Yang pertama ya, Pak, yang saya sangkutkan dengan mahasiswa di sini dengan mata kuliah terutama benar. Mata kuliah yang di luar konteks teknologi. Nah, di luar konteks teknologi mungkin mata kuliahnya salah satu contohnya itu ada akuntansi. Ya, akuntansi dulu masih menggunakan buku. Masih menggunakan buku dan sebagainya, masih dicatat secara manual, masih dicatat secara konvensional, tradisional lah ya. Jadi kalau mau melakukan tutup buku itu memerlukan waktu 1 bulan.
Harus mencatat semua pengeluaran. Ya mungkin Pak Agung yang orang ekonomi pasti tahu. Jam 12 malam baru pulang. Cara bikin laporan laba rugi, neraca, Betul. buku besar, laporan keuangan, ya itu kalau dicatat secara manual otomatis memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, dengan adanya teknologi di sini diterapkan yang namanya SIM, Pak, atau Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen. Ya, nah di SIM mahasiswa mempelajari secara umum di sana, secara umum bagaimana SIM itu berpengaruh di kalangan atau di berbagai sektor. Nah, contohnya ada SIM akuntansi, SIM akademik yang teman-teman gunakan. Itu dipelajari semua, Pak. Selanjutnya ada mungkin di profil prodi dari MZW, SIM MZW juga ada. Nah, contohnya SIMBAS. Ya, saya sedikit paham karena saya minta mahasiswa untuk mencontohkan salah satu penggunaan SIM yang ada di MZW, yaitu ada SIMBAS dari Basnas ya, Pak. Iya, benar. Atau SIM Lazisnu dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ada semua. Nah, di situ mahasiswa ya paling tidak mahasiswa itu memahami peran pentingnya SIM itu untuk apa, tujuan SIM diciptakan itu untuk apa. Nah, yang pertama tujuan SIM diciptakan ya untuk mempermudah dari pekerjaan atau mempermudah dari sisi manajemen atau proses bisnis dari suatu usaha. Nah, jadi dipermudah dengan adanya SIM yang dulunya belum terintegrasi dari divisi satu ke divisi lain, belum terintegrasi dari divisi pendataan sama keuangan belum terintegrasi. Nah, dengan adanya SIM kita pakai satu dashboard ya, selanjutnya datanya terintegrasi, terkirimkan secara real time ya, tidak menunggu bengok-bengok data ini berapa uangnya, data ini berapa ke satu divisi yang lain ya, jadinya nggak perlu bengok-bengok nih, langsung saja tahu datanya secara transparan ya. Nah, yang pertama itu kita mengetahui secara umum peran dasar dari SIM itu untuk apa. Nah, selanjutnya saya juga memberikan edukasi ke mahasiswa, walaupun ini memang secara tidak langsungnya itu memang tidak ada di tidak ada di RPS ya, Pak. Itu tidak ada di rencana studinya, tapi saya kaitkan biar apa? Biar mahasiswa itu selesai mata kuliah SIM, mereka mempunyai kemampuan. Bukan cuman menggunakan. Tapi membuat. Di next level ya, Pak. Jadi kalau di kalau di taksonomi belum bahasa dosen taksonomi belum itu ada C1 memahami memahami, terus luarannya itu biasanya sampai C3 implementasi atau menggunakan. Nah, saya pengen ada next level di situ, Pak, yaitu ada di C5 atau C6 ya, bukan hanya menganalisis tapi juga membuat. Nah, jadi membuat sebuah sistem informasi manajemen tanpa harus teman-teman di sini ya di speech ini mungkin teman-teman bakal lihat juga ya, dengarkan juga. Nah, bukan cuman memahami, mengimplementasi, tapi membuat ya SIM-nya. Nah, tanpa harus memiliki fundamental seorang teknologi atau seorang engineer. Iya. Jadi dipermudah. Sekarang ada metode yang namanya drag drop, Pak. Jadi tinggal digeser-geser. Nah, pelufong geser, pelufong gini geser. Oh iya. Jadi mahasiswa sudah tidak perlu lagi ngoding itu nggak perlu lagi. Dihindari. Coding itu bahasa engineering ya. Engineering banget, Pak. Jadi mahasiswa sudah tinggal drag drop saja. Ya, jadi yang saya ajarkan ke mahasiswa bukan hanya secara umum peran pentingnya SIM, tetapi juga di situ ada yang namanya mahasiswa bisa memiliki kemampuan pada akhirnya, oh saya sudah pernah ini loh buat seperti ini. Berarti memang penguasaan teknologi ataupun menjadi seorang engineering yang instan itu perlu ya, Mas? Perlu, ada, Pak, perlu dan ada. Setidaknya kalian mengerti tentang barang kecil ini. Iya, nah setidaknya bisa mengerti dan bisa punya pride sendiri. Oh, aku pernah buat seperti ini loh, karena kebanggaan biasanya, Pak. Nanti anak-anak ekonomi yang mahasiswanya Mas Imam
wajib harus bisa dan minimal diaplikasikan di masyarakat sekitar lah. Iya, Karena benar. dalam Tridharma itu ada pengajaran, penelitian sama Pengabdian kepada masyarakat. Kalian kan sudah melakukan dharma yang pertama, maka iya. Pembelajaran. Yang kedua penelitian, ya nanti punya dosen yang luar biasa keren dimanfaatkan. Jangan disia-siakan ya. Ketiga, kalau bisa nanti diterapkan di masjid, di Karang Taruna, benar, di apa namanya NU, di IPPNU, Iya, benar. terus di Lazisnu, setidaknya jadi engineering Instan. Salah gitu. Oke. Udah berapa menit nih, Mbak? Kayaknya kalau mau diteruskan bisa Panjang sampai ini, Pak. pagi. Panjang ini, Pak. Pagi ini pembahasannya ini. Oh, 4 menit. Lumayan ini. Oke. Tapi obrolannya menyenangkan. Gini, satu pertanyaan terakhir, Mas. Kenapa kita harus belajar teknologi? Oke, ini yang sisi pentingnya ya, Pak. Oke, kenapa kita harus belajar teknologi? Mulai dari dini ya Pak, sekarang ya, maksudnya benar. kita harus menguasai yang namanya teknologi, tahu teknologi seperti apa. Yang pertama kita harus memahami zaman sekarang Pak. Jadi perkembangan zaman memang harus kita pahami dan kita harus maklumi ya Pak. Dimaklumi? Iya, dimaklumi Pak. Makanya dengan adanya pemakluman di sini kita harus dituntut untuk mengikuti. Oke, ya, dituntut untuk mengikuti ya bagaimana peran pentingnya teknologi di era sekarang ya. Contohnya kalau dulu kita mengirimkan pesan harus melalui pos, kita tulis Iya. kita tulis ya, sama seperti dulu bapak ibu saya kalau pacaran. Kalau mengalami lagi mengirimkan surat cinta itu menunggunya 3 hari. Ditulis dikirimkan ke pos, nunggu 3 hari baru sampai dibaca. Dan bapak saya kalau menerima surat balasan itu nunggunya 6 hari. Ada peranggo ya, makanya Iya, ada peranggo. Dan itu katanya sangat mendebarkan jiwa. Woi. Cewek lu. Nah, ya. Jadi berbeda dengan peran pentingnya teknologi sekarang ya, akses segala informasi dipermudah ya. Dengan mengirimkan informasi real time dan cepat, tidak terhalang oleh batasan waktu dan juga batasan ruang ya. Mau mengirimkan ke Zimbabwe dalam waktu 1 detik ya, mungkin berbeda waktu tapi mengirimkannya 1 detik selesai. Iya. Terkirimkan real time ya, informasinya tidak perlu menunggu dalam waktu lama. Nah, di situ peran pentingnya teknologi ya. Jadi penyebarluasan informasi kita bisa ketahui dengan sangat cepat. Yang kedua, itu mempermudah tugas kita sebagai seorang yang ingin menggapai cita-cita. Ya. Nah, yang mau menggapai cita-cita, contohnya mau jadi engineering, harus beradaptasi dengan yang namanya bahasa sekarang. Sekarang sudah dipermudah dengan yang namanya AI ya, kita bisa ketahui semua, apapun bisa itu. Ya, apapun bisa di AI. Nah, itu juga peran pentingnya teknologi, kenapa harus belajar di teknologi tadi Pak. Ya. Nah, selain itu juga ya, untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan di situ. Ya. Nah, di situ peran pentingnya teknologi yang terakhir di sini menurut saya ya Pak, menurut saya selain dari tadi perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman ya, ingin menggapai cita-cita ya, dengan menggapai cita-cita mungkin mencari informasi yang lebih up to date, selanjutnya mengembangkan dari potensi-potensi yang ada ya. Yang terakhir di sini penggunaan teknologi, pentingnya ya harus menjadi pelopor teknologi yang baik. Indonesia bersih. Amin. Ya, semoga bisa membersihkan judul generasi Itu. selanjutnya. Kapan-kapan kita ngobrol judul itu, karena banyak jurnal yang ada di kampus kita. Iya Pak, Disusupi judul. oke. Bahkan artikel saya itu diklik isinya Judul. web judul. Oke, itu perlu bahas nanti. Bisa next kita bahas ya. Next level. Iya Pak, next kita bahas. Oke. Jadi peran pentingnya teknologi tadi dua. Kenapa harus belajar teknologi? Yang pertama harus mengikuti perubahan zaman, memaklumi. Jadi kita harus bisa adaptasi, ya bisa mengikuti alurnya. Kalau kita ketinggalan alur, otomatis kita akan tergerus dengan waktu.
ya tergerus dengan waktu, kita tidak bisa berkembang, otomatis lama-lama kita akan menjadi minoritas. Ya, minoritas dalam suatu hal, mungkin di publik penggunaan teknologi. Ya, yang kedua, ya dalam menggapai cita-cita maupun keinginan. Nah, peran pentingnya teknologi di situ sangat berpengaruh. Ya, salah satu contohnya saya di sini, Pak, ingin balik lagi ke Kudus. Penyebaran informasi CPNS sangat luas. Kalau tidak ada mungkin saya juga nggak tahu, masih di Solo mungkin. Ya, penyebaran luasan informasi tersebut yang penting ya untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, kenapa penting belajar teknologi? Saya ingin menerapkan Indonesia supaya Indonesia emas memang bisa tercapai. Generasi emas Indonesia 2024 harus bisa tercapai. 24. Yang di 45. Ya, maaf, generasi di 2045. Kan 2004 nomor kurang 1, Pak. Ya, biar bisa memunculkan seseorang atau banyak masyarakat yang pandai dan melek teknologi, terutama bisa mengurangi intensitas kejahatan di dunia digital. Nah, itu yang terakhir. Terutama stop judol, Judol membunuhmu. Terima kasih Mas Imam atas waktu dan kesempatannya. Lain waktu kita agendakan lagi. Satu hal ini karena sangat meresahkan. Bikin orang miskin, gila, bahkan meninggal ya. Semoga sehat-sehat terus. Amin, Pak. Dan ingat, mahasiswa, Pak, yang mau bertanya boleh apa? Oh iya, itu Mungkin ada kesempatan. 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Mau tanya sesuatu enggak? Ya, disiapkan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kita siapkan nanti topik yang ini, judul. Kenapa judul itu ya? Iya, benar, Pak. Kenapa itu? Nanti kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore. Sore.